4 tahun sejak invasi besar Rusia dimulai, perebutan Donbas tetap menjadi titik paling menentukan dalam perang. Di tengah perubahan situasi di timur Ukraina sepanjang 2024 hingga 2025, Moskow terus mengerahkan kekuatan untuk menguasai seluruh wilayah Donetsk dan Luhansk yang dianggap sebagai fondasi penting bagi posisi strategis, legitimasi politik, dan definisi kemenangan yang ingin ditegaskan oleh Kremlin. Lantas mengapa Putin begitu terobsesi untuk menguasai Donbas? Simak ulasannya bersama saya Katarina Amelia di News Dropbox. Di tengah dinamika perang yang terus berubah, Donbas kembali tampil sebagai pusat perebutan paling krusial bagi Rusia. Seiring upaya keras Kremlin mengamankan kendali penuh atas Donetsk dan Luhansk, yang dianggap penting bagi strategi militer, logistik, dan kepentingan politik jangka panjangnya. Perhatian Moskow terhadap Donbas tidak pernah berkurang sejak pertempuran pecah lebih dari 1 dekade lalu. Dan fokus itu semakin menguat setelah operasi militer besar dimulai pada 2022. Sepanjang 2024 hingga 2025, berbagai laporan lembaga analisis pertahanan internasional menunjukkan bahwa Donbas tetap menjadi kawasan yang paling diperebutkan. Situasi ini menegaskan bahwa bagi Kremlin, kendali penuh atas Donetsk dan Luhansk bukan hanya tujuan militer, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang yang memiliki implikasi geopolitik dan politik domestik. Di tingkat strategis, wilayah Donbas dipandang sebagai elemen kunci jaringan logistik Rusia di selatan Ukraina. Jalur darat yang menghubungkan wilayah perbatasan Rusia dengan Crimea terbentuk sejak awal invasi dan disebut menjadi poros penting bagi suplai militer menuju Laut Hitam. Sepanjang 2025, pemantauan lembaga analisis seperti Institute for the Study of War mengindikasikan bahwa Rusia terus memperkuat jalur tersebut untuk memastikan mobilitas logistik tetap stabil. Upaya ini dipandang sebagai salah satu alasan mengapa Moskow memusatkan operasi ofensif di Donbas guna mengamankan rute strategis tersebut. Selain nilai militer, Donbas juga memiliki kepentingan ekonomi dan industri. Sebelum konflik berkepanjangan, kawasan ini menjadi pusat pertambangan dan industri berat Ukraina. Perang yang berlangsung sejak 2014 ini membuat infrastruktur setempat mengalami penurunan besar, namun nilai ekonominya tetap dianggap signifikan. Penguasaan Rusia atas wilayah ini dinilai sebagai langkah untuk menekan kekuatan industri Ukraina, sekaligus memperluas kendali Moskow terhadap aset strategis di timur negara tersebut. Di luar kalkulasi militer dan ekonomi, Kremlin juga membangun narasi ideologis yang menempatkan Donbas dalam kerangka identitas nasional Rusia. Presiden Vladimir Putin berulang kali menggambarkan warga di Donetsk dan Luhansk sebagai kelompok yang perlu dilindungi dari ancaman yang ia tuduhkan kepada pihak Ukraina. Narasi itu kemudian dipadukan dengan gagasan Ruski Mir, yakni konsep tentang ruang budaya dan historis dunia Rusia. Melalui bingkai tersebut, Donbas digambarkan sebagai wilayah yang memiliki kedekatan sejarah dengan Moskow dan harus kembali berada dalam orbitnya. Meski berbagai pihak di Barat meragukan klaim mengenai diskriminasi terhadap penduduk lokal, narasi itu tetap menjadi pijakan politik Kremlin untuk mempertahankan operasi militer. Tekad Moskow menguasai Donbas terus menguat sejak referendum 2022 ketika Kremlin menetapkan Donetsk dan Luhansk sebagai bagian dari Federasi Rusia, sebuah status yang mendorong pertempuran berkelanjutan dan menjadikan wilayah itu simbol politik, sekaligus batas minimal kemenangan yang ingin diamankan Rusia di tengah tekanan militer diplomatik dan domestik pada 2024 hingga 2025. Tekad Rusia untuk menguasai Donbas semakin kuat setelah referendum yang digelar pada 2022 yang kemudian diikuti dengan pengesahan formal oleh parlemen Rusia untuk memasukkan Donetsk dan Luhansk ke dalam Federasi Rusia.
Keputusan itu tidak diakui komunitas internasional, tetapi bagi Kremlin status hukum tersebut menjadikan Donbas sebagai isu konstitusional. Pemerintah Rusia disebut memiliki kewajiban untuk mengamankan seluruh wilayah yang telah diklaim. Kondisi ini membuat perbatasan administratif Donetsk dan Luhansk menjadi garis yang dipandang tidak boleh dilepas tanpa konsekuensi politik besar. Pada 2025, sejumlah pejabat Rusia kembali menegaskan bahwa status Donbas tidak dapat dinegosiasikan dalam pembicaraan damai apapun. Di lapangan, pertempuran masih berlangsung intens sepanjang 2024 hingga 2025. Wilayah barat Donetsk menjadi salah satu titik paling panas, termasuk pertempuran berkepanjangan di sekitar Bagrov. Rusia mengklaim adanya kemajuan, meski Ukraina tetap mempertahankan beberapa garis pertahanan yang disebut masih kuat. Pemantauan media internasional seperti Reuters dan BBC menunjukkan bahwa meskipun Rusia telah meningkatkan tekanan militer, target untuk mencapai batas administratif penuh belum tercapai pada akhir 2025. Namun Moskow terus menyalurkan personil dan perlengkapan tempur ke kawasan tersebut, karena penguasaan Donbas dianggap sebagai hasil minimal yang harus diwujudkan untuk mendukung narasi kemenangan. Kondisi ini juga memperlihatkan bahwa Kremlin menempatkan Donbas sebagai simbol penting bagi persepsi keberhasilan operasi militer khusus di dalam negeri. Di tengah tekanan ekonomi dan dinamika politik internal, keberhasilan menguasai wilayah ini diyakini dapat memperkuat legitimasi pemerintah di mata publik. Selain itu, hasil pertempuran di Donbas dipandang akan memengaruhi posisi Rusia dalam setiap kemungkinan negosiasi internasional di masa depan. Menjelang akhir 2025, obsesi Moskow terhadap Donbas semakin menguat seiring upaya Kremlin menjaga kepentingan strategis di medan perang, memperkuat legitimasi politik dalam negeri, dan mempertahankan narasi ideologis yang dibangun sejak awal konflik. Di tengah pembahasan proposal perdamaian terbaru dari Amerika Serikat, Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menegaskan bahwa merebut seluruh wilayah Donetsk dan Luhansk tetap menjadi tujuan yang tidak dapat dinegosiasikan, baik melalui operasi militer maupun jalur diplomatik. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan tekad Moskow untuk sepenuhnya merebut kembali wilayah Donbas, baik melalui operasi militer maupun jalur diplomatik di tengah pembahasan rencana perdamaian terbaru yang diajukan Amerika Serikat. Dalam wawancara dengan India Today, menjelang kunjungan kenegaraannya ke New Delhi, Putin menyampaikan bahwa penyelesaian konflik di Donbas pada akhirnya akan berujung pada keluarnya pasukan Ukraina dari wilayah tersebut. Ia mengaitkan pernyataannya dengan peta jalan perdamaian 28 poin yang sedang dibahas, yang menurut bocoran meminta Kiev menyerahkan sebagian wilayah Donetsk dan Luhansk, menghentikan upaya bergabung dengan NATO, serta membatasi kekuatan militernya, syarat yang ditolak Ukraina. Putin menilai pertarungan sengit yang masih berlangsung di Donbas sebenarnya dapat dihindari sejak awal jika Kiev menarik pasukannya setelah referendum 2022 ketika sebagian warga memilih memisahkan diri. Ia menyebut pilihan Ukraina untuk tetap bertempur kini membawa konsekuensi yang semakin berat.
Di lapangan, Rusia mengklaim memperoleh keuntungan bertahap dalam beberapa bulan terakhir. Moskow menyebut Ukraina kesulitan mengganti kerugian pasukan meski telah melakukan mobilisasi besar-besaran. Pada Senin lalu, tentara Rusia mengumumkan penguasaan kota penting Krasnyarmeks atau Pakrov di Donetsk dengan sejumlah pasukan Ukraina dilaporkan terkepung di area tersebut. Selain itu, Putin pekan lalu menyampaikan bahwa pasukan Rusia berhasil menembus garis pertahanan Ukraina di bagian utara Zaporizhia dan kini bergerak melewati sistem pertahanan ketat Kiev di selatan. Perkembangan terbaru di lapangan mengabarkan bahwa pasukan Rusia telah berhasil merebut Seversk di Donbas. Langkah ini menunjukkan kemampuan Moskow untuk membuka jalur strategis menuju Kramatorsk dan Sloviansk, serta menguatkan ambisi Rusia untuk menguasai seluruh Donbas yang terus menjadi titik pusat kalkulasi militer dan politik di medan perang. Meski demikian, selama Donetsk dan Luhansk belum sepenuhnya berada di bawah kendali Moskow, operasi militer diperkirakan akan terus diarahkan ke kawasan itu. Bagi Kremlin, penuntasan perebutan Donbas menjadi tolak ukur yang menentukan apakah Rusia dapat mengklaim kemenangan, baik sebagai capaian simbolik maupun sebagai bagian dari agenda politik jangka panjang yang telah dibentuk sejak awal invasi. Dengan posisi strategis dan nilai politis yang terus menonjol, Donbas tetap menjadi pusat kalkulasi Rusia. Sekaligus, faktor yang membentuk bagaimana Moskow mendefinisikan hasil akhir perang yang masih berlangsung. Sekian rangkuman mengenai misi perebutan Donbas. Di wilayah itu, Seversk telah berhasil direbut pasukan Rusia, sementara perjuangan untuk menguasai Donetsk dan Luhansk terus berlanjut, menegaskan ambisi Moskow yang kian nyata dalam perebutan skala penuh di Donbas. Sampai jumpa di One News Teropong berikutnya bersama saya Katarina Amelia hanya di kanal YouTube TV One News.com.